Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, peserta Latsar CPNS tahun 2021 Angkatan 15 BPSDMD Regional Tapin, akan memaparkan mind map implementasi whole of government di era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal. Kami dari kelompok 4, subkelompok 1 yang beranggotakan Albert Hosea, Nur Fauziah, dan Muhammad Syarwani. Pertama, saya akan memaparkan mengenai whole of government. Whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa whole of government menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Yang pertama, adanya faktor-faktor eksternal, seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Dan yang ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, yaitu keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Praktik whole of government dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal dan dapat didekati oleh pendekatan whole of government adalah: yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat. Tiga, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang. Dan yang keempat, yaitu pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 macam pola pelayanan, yaitu pola pelayanan teknis fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang whole of government dan fungsi serta kewenangannya. Yang kedua, pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Yang keempat, pola pelayanan terpusat, yaitu pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya. Yang kelima, pola pelayanan elektronik, yaitu pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronika dan online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat sebagai pengguna. Kemudian, implementasi WOG di Kabupaten Tapin yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian untuk implementasi WOG di Kabupaten Tapin, yang pertama adalah sapatapin.tapinkap.co.id, yang kedua adalah Etamasa Kabupaten Tapin, yang ketiga adalah simantapku.tapinkap.co.id, yang terakhir adalah tapinkap.co.id. Sapa Tapin. Sapa Tapin merupakan sistem manajemen kepegawaian yang terpadu, meliputi pendataan pegawai, pengelolaan data, prosedur, tata kerja, sumber daya manusia, dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap, dan akurat dalam administrasi kepegawaian. Penginputan sistem manajemen kepegawaian langsung oleh PNS itu sendiri. Alasannya karena yang paling tahu data kepegawaian seorang PNS adalah PNS itu sendiri. Untuk alamat aksesnya bisa dilakukan secara mandiri dengan mengunjungi http sapatapin.tapinkap.go.id
dengan login menggunakan NIP masing-masing. Setiap data dimuktahirkan harus dibuktikan kebenarannya dengan mengunggah dokumen digital berformat PDF mulai dari ijazah, SK, dan lainnya, dan diverifikasi keabsahannya oleh verifikator dari bagian kepegawaian di satuan kerja. Kemudian, manfaat Sapatapin selain untuk menyimpan dokumen atau berkas secara digital, juga untuk memudahkan dan meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian semua PNS dengan berbasis dokumen digital dalam rangka mewujudkan data-data ASN di lingkungan Kemenak yang valid, akurat, kredibel, dan akuntabel. Seperti misalnya pengurusan kenaikan pangkat dan lainnya dengan cara mengupload data pendukung berkas kenaikan pangkatnya dalam format PDF. Etamasa Kabupaten Tapin. Pemerintah Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan meluncurkan sistem perencanaan pembangunan secara online atau berjaring berupa sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan daerah atau bisa disebut dengan Etamasa. Diluncurkannya sistem informasi secara berjaring tersebut sebagai upaya untuk membangun sistem informasi yang akan memudahkan tugas Bapeda dalam menyelesaikan dokumen perencanaan pembangunan. Melalui sistem ini, perencanaan program pembangunan dan program pemerintah di seluruh SOPD akan dirangkum dalam sistem yang dikelola oleh Bapelitbang. Sehingga setiap tahapan pelaksanaan program akan diketahui secara lebih mudah dan langsung, termasuk berbagai kendala yang terjadi dan upaya penyelesaian dalam setiap program. Para kasubag program akan menginput data rencana kerja dan program kerja di masing-masing SOPD untuk dimasukkan ke dalam sistem Etamasa. Penginputan dalam satu sistem ini supaya kita dapat secara konsisten melaksanakan perencanaan sampai pengadaan anggaran. Selain itu, diluncurkannya sistem Etamasa juga sebagai bentuk keterbukaan informasi yang dilaksanakan oleh Bapelitbang dalam percepatan pembangunan di daerah Tapin. Simantapku. Simantapku merupakan sistem informasi pertanggungjawaban keuangan, di mana guna dari Simantapku adalah: pertama, memudahkan pembuatan SPJ. Kedua, memudahkan perhitungan pajak. Ketiga, menyeragamkan format kwitansi pembayaran. Keempat, memudahkan pengawasan penggunaan anggaran. Proses pertanggungjawaban keuangan pun dapat dilakukan dimanapun karena dilakukan secara online. PPTK disetting sesuai dengan kewenangan dalam mengelola kegiatan dan subkegiatan. Simantapku terintegritas dengan Simpek Tapin sehingga tidak perlu menginput ulang data PPTK, bendahara, dan bendahara pembantu. Terintegritasnya dengan database DPA sehingga tidak perlu menginput ulang data anggaran. tapinkap.go.id. tapinkap.go.id merupakan website resmi pemerintah Kabupaten Tapin yang berisi tentang layanan perizinan, transparansi anggaran, informasi publik, sakip, subdomain, produk hukum, potensi wisata, dan kontak informasi mengenai Kabupaten Tapin. Di dalam subdomain, terdapat banyak situs tentang dinas yang ada di Kabupaten Tapin, sehingga dapat membantu masyarakat yang ingin mengetahui apa saja terdapat di dalam Kabupaten Tapin. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai implementasi World of Government dari era transformasi digital sesuai potensi lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.